Barang dan atau jasa itu kemudian dikemas menjadi sesuatu yang menarik, menjanjikan, dan bermanfaat. Jadi dakwah juga memang pada mulanya para mujahid dakwah itu menyampaikan pesan-pesan agama karena dibutuhkan karena untuk menangkal kegelisahan masyarakat, untuk menjawab tantangan ideologi masyarakat dan lain-lain. Tapi ternyata proses dakwah itu dapat dikomodifikasi karena dapat mendatangkan keuntungan. Jadi kalau misalnya seorang dai dipanggil ceramah asalnya 5 juta, kemudian bisa berubah menjadi 10 juta, itu dikomodifikasi. Nah, itu sah-sah saja menurut saya. Ya, sehingga dulu waktu saya kuliah ada pemikiran bagaimana dakwah menjadi sebuah profesi. Jadi bukan menjadi sebuah panggilan jihad, tapi menjadi sebuah profesi. Kayak profesi dokter, profesi guru, profesi dai, ya gitu juga sama. Ya, saya kira tidak ada salahnya lah kalau menjadi dai bisa menjadi sebuah profesi. Apa itu komodifikasi? Karena perkembangan teknologi media, masyarakat kini telah menjadi masyarakat media. Media memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membentuk proses komodifikasi. Media berfungsi sebagai pembentuk, cermin, pengemas, guru, bahkan Tuhan. Bahkan Tuhan dalam tanda kutip. Jadi saya tidak berani kalau tidak pakai tanda kutip Tuhannya. Jadi media bisa dipertuhan juga, bisa menjadi segala-galanya. Apalagi dalam konteks komodifikasi, bagi saya hampir tidak mungkin orang bisa mengkomodifikasi dakwah tanpa media. Tanpa media itu hampir tidak mungkin. Mau pakai apa kendaraannya, kendaraan komodifikasinya? Kalau yang lain-lain memungkinkan, misalnya karena memang pergeseran dari fungsi kepada keuntungan itu bisa bergeser dengan dirinya sendiri. Tapi dakwah menurut saya hampir tidak mungkin tanpa media. Saya pernah membimbing sebuah disertasi di UIN Jakarta, bagaimana para dai itu bisa memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan popularitas dirinya. Kalau sudah populer, ya jelas dia naik tarifnya. Nah, jadi popularitas itu untuk menaikkan tarif, itu juga bisa mendatangkan keuntungan. Jadi dalam konteks itulah komodifikasi bisa dimasukkan. Proses pengemasan barang dan atau jasa dapat dilakukan hanya melalui media. Iklan seperti kita ketahui, iklan sekarang berebut media iklan. Iklan itu dapat komodifikasi juga. Dan salah satunya tanpa komodifikasi pun iklanlah menjadi kekuatan yang dapat menyebarluaskan sebuah produk, yang dapat memasarkan sebuah produk, dan dapat menyuntikkan kepada para konsumen betapa menjadi pentingnya sebuah produk. Ya meskipun tiba-tiba penting gitu. Ya bonrek saja kan bisa menjadi dianggap sebagai sesuatu yang tiba-tiba penting hanya karena iklan. Iklan itu melalui media. Tanpa media iklan juga sudah sangat sulit. Sekarang ada proses yang baru, misalnya iklan itu sudah tidak lagi menggunakan media konvensional, tapi menggunakan media sosial. Media sosial sebagai saluran penyebaran iklan. Nah, iklan karena memang media sosial dapat memodifikasi berbagai jasa, berbagai produk, sehingga dapat ditampilkan dalam tampilan yang luar biasa. Media memegang peranan penting dalam proses komodifikasi, termasuk komodifikasi dakwah. Nah, yang tadi saya katakan hampir tidak mungkin dakwah dapat dikomodifikasi tanpa menggunakan media. Jadi media itu jadi tadi saya katakan media itu sebagai Tuhan karena memang bisa menjadi penentu segala hal. Jadi kalau orang tidak hati-hati berakidah, bisa-bisa mempertuhan serius, karena medialah yang dapat membulak-balikan nasib seseorang. Dakwah kemudian menjadi sesuatu yang menarik, memiliki daya rangsang,
meski keluar bukan dari sosok yang berkompeten. Ini maksudnya begini. Pada akhirnya dakwah itu dilakukan oleh para dai yang dalam tanda kutip mungkin bukan seorang agamawan yang tulen lah. Dia hanya pesantren kilat 3 hari, pandai berbicara, pandai memanfaatkan media, jadilah dia lebih populer dibanding dengan seorang agamawan yang pesantrennya belasan tahun. Yang pesantrennya lebih dari 15 tahun bisa kalah popularitasnya oleh orang yang hanya pesantren kilat 3 hari. Nah, itu yang saya maksud, meskipun dia keluar dari bukan sosok yang kompeten, dia bisa menjadi lebih populer daripada seorang kiai yang punya kompetensi tinggi. Itu salah satu resiko dari dari popularitas dai yang dipopulerkan melalui media. Media sebagai pembentuk. Isi media memiliki kekuatan untuk memengaruhi masa depan masyarakat. Dakwah dibentuk, dikonstruksi oleh media menjadi apapun sesuai arah si perancang agenda yang disajikan. Jadi seseorang itu bisa dirancang seperti apapun. Apalagi dalam dunia politik misalnya yang membutuhkan popularitas dengan target keterpilihan kuantitatif, maka seorang kandidat politik itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi apapun, Kita ingat dalam sejarah memformat seorang sosok politik itu ketika John F. Kennedy mencalonkan menjadi calon presiden di Amerika Serikat. Kennedy itu sangat tidak populer pada awalnya. Dia hanya seorang pemimpin lokal pada salah satu negara bagian. Padahal lawan politiknya Nixon. Dia wakil presiden, bagaimana tidak populer. Nah, tim suksesnya memformat sosok Kennedy menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka direkayasalah sedemikian rupa. Kalau dia bicara di radio, misalnya waktu itu belum ada media sosial, kalau dia bicara di radio, maka sistem suaranya direkayasa sedemikian rupa. Kalau dia difoto, maka diambil sudut-sudut yang menguntungkan buat Kennedy, sehingga yang asalnya Kennedy itu secara fisik di bawah rata-rata orang Amerika, sehingga tampil dalam foto tampak menjadi sangat standar orang Amerika. Jadi akhirnya menang. Nah itu kalau Anda membaca buku komunikasi politik yang terbit di Amerika, hampir selalu mengutip kemenangan Kennedy tahun 62 lah. Ya, kalau di kita itu sejak zamannya, kalau Jokowi itu sudah ke sini. Kalau di kita itu sejak zamannya SBY media Indonesia presiden. Fenomena memformat sosok politisi menjadi sangat luar biasa itu sejak zamannya SBY. Sebelum SBY juga sudah digunakan sih, tapi baru memindahkan Majelis Taklim ke tabung televisi saja. Jadi belum direkayasa selayaknya dia menjadi objek yang masuk pada agenda televisi. Tapi baru memindahkan Majelis Taklim ke tabung televisi. Kalau pengajian-pengajian, memindahkan kampanye terbuka di lapang terbuka ke dalam tabung televisi, hanya itu saja. Belum secanggih seperti sekarang ini. Padahal itu ada strateginya masing-masing. Bagaimana dia kalau bicara di Majelis Taklim, bagaimana kalau bicara di atas mimbar, dan bagaimana kalau dia bicara dalam tabung televisi. Apalagi dalam media sosial. Media sebagai pembentuk telah memicu kekhawatiran masyarakat, termasuk para juru dakwah, kaum agamawan dan umat beragama. Salah satu kekhawatiran yang tadi itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bermunculannya dai-dai baru, dai yang hanya pesantren kilat 3 hari, dia tampil menjadi dai yang terkesan profesional, padahal dikesankan itu oleh media. Jadi media itu bisa mendatangkan berkah, tapi juga bisa mendatangkan musibah. Berkah dan musibah itu sangat tipis lah dalam media itu, terutama dalam konteks dakwah. Isi media menjadi reflektor
mencerminkan masyarakat. Ia dengan demikian dapat menjadi cermin masyarakat, menjadi semacam kaca spion dari cara hidup masyarakatnya. Jika media dipadati tayangan-tayangan kekerasan, karena memang tengah terjadi tindak kekerasan termasuk kekerasan atas nama agama. Jadi kalau memang kita kaget, kok begitu banyak tayangan kekerasan di media, itu karena memang media sebagai cermin, sebagai kaca spion. Kan memang senyatanya sedang terjadi bahwa media itu dapat memodifikasi menjadi kesannya sangat luar biasa, yaitu adalah resiko bermedia. Resiko bermedianya seperti itu. Tapi media objektivitasnya itu ada. Dia tidak akan membuat hayalan-hayalan yang masuk media, tapi dia merekam kenyataan-kenyataan yang objektif di masyarakat. Jadi kalau misalnya ada copet dipotong tangan, karena memang ternyata di kenyataannya ada. Kalau sekarang belum ada media yang menayangkan copet dipotong tangan, karena Indonesia tidak mungkin ada copet dipotong tangan. Jangankan copet, koruptor saja tidak berani dipotong tangan. Ya kalau misalnya koruptor dipotong tangan, maka akan terjadi orang-orang buntung yang banyak di Indonesia ini, karena banyak koruptornya. Sebagai media sebagai pengemas, media memang tidak mencerminkan secara utuh, netral dan sempurna. Media terlebih dahulu menyeleksi apa yang akan disajikan bagi masyarakatnya. Karena itu ia bisa saja berbeda dari apa yang dicerminkan media. Kayak moderator kita ini, bisa saja dia menampilkan sosok yang luar biasa, seorang biasa saja sebetulnya. Karena ia bisa berbeda dari apa yang dicerminkan media. Disinilah media berpotensi untuk memengaruhi pandangan masyarakatnya. Jadi media itu dapat membulak-balikan kesan di mata masyarakat. Ya sama saja seperti iklan juga. Misalnya iklan bodrek, itu kan kalau Anda sakit kepala minum bodrek masih membutuhkan waktu minimal 3 jam atau 2 jam. Kalau bodrek di televisi itu kan hanya sekian detik langsung cager. Nah itu jadi ya, tapi kadang-kadang masyarakat sangat menyadari bahwa ini iklan, tapi pada saat yang sama dia tertipu oleh dirinya sendiri. Itulah kekuatan media. Dakwah di era disrupsi, sekarang masuk pada era disrupsi. Era disrupsi adalah suatu masa di mana sedang terjadi pergeseran-pergeseran fungsi, bahkan hingga sebaliknya. Terjadinya kegalauan umat manusia karena tidak jelasnya peran-peran yang sejatinya dimainkan. Dalam salah satu referensi menyebutnya misalnya begitu teknologi transportasi memasuki wilayah kehidupan manusia, orang-orang yang dulunya menggunakan kuda, yang menggunakan binatang, dia gelisah bagaimana dia bisa tetap bertahan hidup. Survivalitasnya menjadi terancam. Nah dari disitulah terjadi kegelisahan. Ya sama dalam dunia dakwah juga sama. Dulu sebelum ada media, kiai-kiai konvensional itu laku keras di mana-mana. Setelah ada media, termasuk media sosial, menjadi tidak laku. Ada kegelisahan. Apakah masih ada orang yang mau mengundang saya? Apakah masih ada orang yang membutuhkan fatwa-fatwa saya? Karena memang hampir tergeser oleh popularitas dai baru, oleh popularitas dai bentukan media. Nah ini ada kegelisahan. Itu era disrupsi itu resikonya begitu. Jadi terjadinya kegalauan umat manusia karena tidak jelasnya peran-peran yang sejatinya dimainkan. Jadi kalau saya tidak mengikuti undangan ceramah, dari mana lagi penghasilan saya? Sawah geus teu boga, misalnya begitu. Ojek geus teu laku. Nah, dari situ termasuk tukang ojek. Tukang ojek itu kena era disrupsi ketika ojol ojol online itu memasuki kehidupan masyarakat, dia gelisah. Bagaimana penumpang saya jadi kehilangan? Padahal kan tidak begitu. Galau karena telah terjadi sebuah perubahan dasar dalam tatanan kehidupan. Ketika peralihan terjadi, ada kelompok orang yang tidak siap dengan perubahan.
mereka menolak perubahan dan lalu kehilangan apa yang dapat dikerjakan. Di Ya. sisi lain, disrupsi telah mendorong orang untuk belajar Iya. mencari bentuk. Disinilah masuknya peran baru komodifikasi dakwah untuk menjawab kegelisahan. Jadi dari sisi positifnya, jadi jangan berpikir negatif kalau misalnya banyak dai-dai baru yang lebih populer karena bantuan media sosial. Dai konvensional nggak usah gelisah, tenang saja misalnya. Bahkan komodifikasi itu bisa mendorong orang, atau era disrupsi itu bisa mendorong orang lebih kreatif kalau berpikirnya kacamata positif. Lah kalau misalnya saya sebagai seorang dai misalnya sudah tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat, maka kreativitas dia itu seharusnya muncul. Mungkin dia harus menggeser dari pola dakwah lewat mimbar dengan pola dakwah lewat media YouTube. sosial, dari YouTube misalnya dan lain-lain. Nah, jadi dituntut literasi yang memadai bagaimana seorang kiai konvensional. Nah, jadi mata ajaran di pesantren nanti itu harus ada media sosial. Bagaimana pesantren digital itu bisa melahirkan sejumlah kiai, sejumlah dai yang sadar dirinya bahwa media digital itu sudah bukan lagi sesuatu yang dihindari, tapi sebagai sesuatu yang niscaya.